Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Jawa Barat, netizen yang terhormat yang sangat mencintai KDM dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dianggap semua kelebihan. Untuk saat ini saya ingin memberikan sebuah penerjemahan dari kata KDM. Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya pada KDM. Dan itu menurut saya tidak harus seperti itu. Kalau kagum itu boleh, warga netizen itu kan sering terkagum-kagum. Seperti dulu munculnya Jokowi, Jokowi adalah kita karena kagum pada Jokowi. Muncul pemimpin baru di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Seakan-akan sisakan kata ibu-ibu satu untuk saya seperti Ridwan Kamil. Dan hari ini muncul KDM yang seakan-akan ini sangat manis dan menarik. Bahkan bisa ibu-ibu terseduh-seduh. Banyak orang mengatakan bahwa KDM itu adalah kerjanya jelas, kerjanya nyata. Coba hari ini teliti, kerjanya mana yang benar-benar nyata? Hari ini yang sudah terrealisasi. Semua itu baru wacana saja. Sekalipun sudah ada yang diaksikan. Kemarin kan ada urusan pajak ditarik-tarik. Tapi direalisasikannya kan belum ini. Nanti pemborongnya siapa, kemudian ada komitmen enggak dengan pemborongnya. Ini kan belum terbukti. Semuanya baru wacana-wacana, dicarut-marutkan, carut-marut, supaya pada akhirnya ini tidak jelas. Yang saya mencengangkan ini, kita jangan kecolongan loh. Dengan keluguan, kemanisan, kemanja-manjaan yang notabene sama istri juga digugat cerai itu. Saya pikir Umi Ane, segera berstatement ini karena mantan Anda ini seakan-akan ini menjadi Tuhan yang sangat seperti patung-patung yang dibuat di sana di Pakuan yang cantik-cantik itulah. Apakah ini karena KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu? Dan saya melihat ini warga Jawa Barat ini, kita harus perhatikan hal yang penting. Menurut saya, ketika kemarin Deddy Mulyadi itu membuat sebuah gebrakan dengan menghancur-hancurkan bangunan di tempat wisata yang ada di Bogor. Seharusnya menurut saya, ketika ada yang sudah legal sekitar 4.000 hektar atau berapa hektar itu kali itu, seharusnya tidak harus dibongkar semuanya. Kalau ini memandang bahwa untuk kemaslahatan saja, yang lainnya bolehlah dikari dipelakan deui segala macam lah gitulah Kang. Ulah nepikeun ka dihancurkeun sampai-sampai harus ngagentian 40 miliar kan mubadir. Menurut Islam kan mubadir itu innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Mubadir itu adalah temannya setan. Jangankan untuk menghambur-hamburkan 40 miliar. Islam mah saremeh oge tidak boleh. Ini menurut Islam. Saya pikir Akang tentu lebih paham karena Akang kan kata Akang itu pengikut Abah Anom, Suryalaya. Tapi kan menurut saya masa ahli torekat itu pakai ikat, masa ahli torekat itu pakai patung, ada gapura gitu. Itu menurut saya Sunda mah enggak ada kikituan Akang atuh. Murbeng alam teh karena can aya Islam baheula jadi mikirna wah pokona mah nu kawasa we pokona mah pangeran teh. Karena can apaleun Allah can aya Islam baheula mah. Makanya ayeuna Akang arek dibalikeun deui kana kitu, kana Nyiroro Kidul lah, kana ieu lah, gitulah, segala macam. Jadi menurut saya diantaranya adalah sosok Kang Deddy itu pertama tadi teh halu lah menurut saya, pemimpin yang halusinasinya sangat luar biasa. Yang kedua, ambisinya ya sangat luar biasa, ambisius sekali menurut saya. Karena kalau kita teliti bahwa yang hari ini dikritisi sama Kang Deddy itu hari ini dalam tahap mengkritisi pimpinan-pimpinan yang sudah ada dari dulu, dari pusat sampai provinsi sampai daerah yang sudah ada. Ini dikritisi, kemudian disalah-salahkan, kemudian dibongkar-bongkaran. Sekalipun hari ini kan belum terbukti Kang Deddy itu sebenarnya benar bersih tidak ketika kemarin memimpin di Purwakarta. Apakah di sana ada ciwit-ciwit lutungnya gitu, apa anggarannya dimubah-mubah di Jen Patung sama di Jen Gapura. Kemudian yang lainnya adalah tadi menurut saya adalah dendam lah. Tidak harus dendam begitu pada pemimpin-pemimpin yang sudah. Akang kalau membangun. Kemudian saya sering melihat Akang statement bahwa
Bohong lah orang yang beragama, lamun teh mah teu nyaaka fakir miskin, teu nyaaka anak yatim. Bohong. Itu seakan-akan orang lain nggak ada yang mempedulikan anak yatim, mempedulikan fakir miskin. Seakan-akan hanya akang saja. Sedangkan konsep Islam itu tidak seperti itu, Kang. Lamun nyeun ka alusan nu katuhu, mere nu katuhu, nu kencage kuduna ulah apa. Nah, ini kan akang mah YouTubers. Jadi ditonton supaya indah. Jadi seakan-akan akang hungkul nu bager teh batur ge padahal mah bager gitu loh, Kang. Tidak, jangan begitulah. Maksudnya kalau menjadi pemimpin itu, saya pikir saya makan rakyat. Akang atuh pemimpin mah harus lebih elegan atuh. Ulah bakal ngomong-ngomong hari ini kalau tema dibicarakan saja bari prakna mah encan pati katingali dah hari ini nu karasa jelas nama acan. Misalnya akang hari ini ketika makan gratis tidak jelas misalnya teh sama akang Jawa Barat mah tidak akan makan gratis. Karena budakna lamun 5 ukur hiji nu makan gratisna, berarti nu 5 nah teu pati maslahat lah, madarat cek akang teh misalnya teh. Saya akan angkat jempol ke akang, keren gitu loh. Karena akang pernah mengatakan, saya dalam video akang juga mengatakan bahwa ini yang tidak suka sama saya itu adalah pejabat-pejabat di atas. Yang mencintai saya adalah warga Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat, akang. Belum begitu cinta ke akang teh, karena belum terasa sama saya mah. Hanya baru ditontonan saja. Seakan-akan akang teh peduli fakir miskin, peduli anak yatim, peduli kan ini. Bahkan kok akang kan dirangkulan ini ogen. Pamajikan batur dirangkulan, oke kan gitu di kalengan gitu. Maksudnya itu dirangkulan mah di kalengan, kok kan gitu. Ini sebuah hal yang saya pikir kontradiksi dengan didikan agama. Terutama saya melihat ini satu yang penting. Saya melihat di berita itu ada beritanya bahwa akang itu menginstruksikan bahwa warga Jawa Barat kudu daek vasektomi. Berarti ulah boga budak. Lamun ngalawan ulah budak, ku Allah dianjurkan supaya boga budak. Kangjeng Rasul dianjurkan supaya boga budak. Akang hari ini nitah vasektomi seakan-akan menganjurkan bahwa ulah boga budak. Cenah ayeuna ku sabab loba saya loba ngabantuan anu ngalahirkeun salakina teu tanggung jawab. Jangan begitu, Kang. Kalau urusan rezeki mah dah pasti Allah nu ngatur. Urusan akang ngabantu ditakdirkeun ku Allah kudu ngabantu. Ulah ngerasa akang menang akang sorangan, da akang bisa kieu ge ku Allah. Cenah ahli tarekat tapi poho ka Allah. Nah, untuk netizen, hari ini kita harus ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur, yang memiliki desain besar, yang memiliki skenario besar terkait semuanya, termasuk adanya Deddy Mulyadi. Ini ditakdirkan ke Allah. Catat bahwa sidik geus habis di Rasul, tablik aya di Rasul, amanah aya di Rasul, patonah aya di Rasul. Deddy Mulyadi mah jelema biasa anu pada akhirna bisa salah, bisa bener, bisa salah. Ulah dianggap rujukan bahwa semua anu bijoti Deddy Mulyadi teh bener. Karena henteu tangtu kabeh bener bisa jadi salah. Terutama kebijakan vasektomi nitah lalaki ulah aya kanyu teh ulah ngajeng tah eta parah tah eta. Mungkin karena Kang Deddy teu nikah deui bawa rada henteu pati kaduga encot-encot digana. Sorry netizen bisi ngarudutkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz yang terhormat. Saya jadi bertanya-tanya, Anda ini beneran Ustadz atau bukan ya? Dan sungguh amat disayangkan Anda mengaku sebagai orang dari Jawa Barat, tetapi Anda sama sekali tidak menghargai Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat Ustadz ini sepertinya penuh dengan sifat iri hati, dengki, dan kebencian. Makanya ada yang tidak beres di dalam dirimu, sehingga Anda memberikan penilaian terhadap Kang Deddy Mulyadi itu secara tidak objektif. Oke, tadi kalau nggak salah, saya mendengarkan pernyataan Ustadz yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini tidak melakukan aksi nyata alias selama ini hanya sekedar wacana. Saya ingin bertanya, apakah Anda punya akun YouTube? Kalau Anda punya, kenapa Anda tidak menyaksikan semua konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi? Karena di situ sangat jelas, sangat lengkap, bahkan update videonya itu setiap hari ya. Di konten Kang Deddy Mulyadi itu per harinya bisa 1 atau 2 video guys ya, bahkan ada yang 3 video. Kalau kita menyaksikan dengan di channel YouTube yang satu yakni lembah atau lemur pakuan itu saya lupa sorry. Nah itu juga diupdate setiap hari. Jadi ada 2 channel YouTube itu yang mengupdate apa saja yang dilakukan, dikerjakan, diperbuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah kalau Anda punya akun YouTube, cobalah ya Pak Ustadz, luangkanlah waktu Anda untuk menyaksikan, melihat serta mendengar apa saja hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Namun jika Anda sudah menyaksikan, tetapi Anda tetap mempunyai penilaian yang seperti ini, menurut saya ini kesimpulannya jelas, ada yang tidak beres di dalam diri Anda. Bisa jadi Anda ini kemarin dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, Anda tidak memilih Kang Deddy Mulyadi. Jagoan Anda kalah, sehingga Anda belum bisa move on sampai sekarang masih menyimpan kebencian meskipun Kang Deddy Mulyadi ini sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa di Jawa Barat. Ya, sangat disayangkan sekali guys. Saya bingung kok bisa ada Ustadz dari Jawa Barat yang sampai memberikan penilaian yang seperti ini. Ini berarti Pak Ustadz minta untuk dirujak
oleh fans dari Kang Deddy Mulyadi. Karena Anda tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini begitu dicintai oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat Jawa Barat, tetapi masyarakat di luar dari Jawa Barat. Salah satu contohnya adalah saya sendiri. Saya di luar daripada Jawa Barat, ya. Jadi dengan Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda mengundang kemarahan netizen untuk memberikan penilaian negatif terhadap diri Anda. Kalau Ustadz tidak percaya, silakan Ustadz klik di tombol komentar, ya. Ustadz nonton video saya ini, lalu kemudian jangan lupa baca komentar di bawah. Itu sudah banyak netizen yang memberikan kata-kata manis untuk Anda. Seharusnya Anda dari Jawa Barat itu bersyukur dikaruniai, dianugerahi orang seperti Kang Deddy Mulyadi oleh Yang Maha Kuasa. Nah tadi Pak Ustadz ini sempat menyinggung, membicarakan sisi negatif dari Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Ridwan Kamil, ya, dan lain-lain. Nah orang seperti ini, mau dari pemerintah manapun, ya, dari pemimpin, berganti lagi pemimpin yang baru, yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan dirinya sebagai orang yang membenci gitu, ya, menempatkan dirinya sebagai orang yang nge-hate terus pemerintah. Jadi mau siapapun, mau berganti pemimpin yang seperti apapun, dia tidak ada rasa syukurnya, ya, tidak ada rasa terima kasihnya. Karena susah guys ya, kalau hati sudah dipenuhi dengan kebencian, iri, dan dengki, itu susah untuk disembuhkan. Itu butuh proses yang lama. Dan Pak Ustadz ini mengalami akan hal itu, ya. Dia mengaku sebagai orang, tadi sempat menyinggung soal agama, mengaku paling agamawan, ya. Pak Ustadz, kalau Anda sebagai orang yang agamawan, ya, kuat dalam bidang kerohanian, harusnya kata-kata Anda bukanlah seperti ini, ya. Anda lebih terlihat, mohon maaf ya, terlihat seperti orang yang menyampaikan kata-kata dengan menggunakan mulut iblis, ya, bukan mulut seorang ustadz. Jadi Pak Ustadz, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah banyak hal yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan banyak hal yang dia lakukan itu membuat orang daripada luar Jawa Barat itu terpana. Dan bahkan tadi kita sempat melihat dan mendengarkan gubernur dari Bengkulu, dia ingin menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yakni anak-anak sekolah dilarang menggunakan sepeda motor, melainkan harus berjalan kaki. Karena di Bengkulu itu ada anak-anak sekolah yang dilindas truk, ya, truk batu bara, karena menggunakan sepeda motor, ya. Dengan berjalan kaki itu bisa menguatkan jiwa raganya, ya, sekaligus juga berolahraga. Jadi Pak Ustadz, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar, gunakanlah mulut Anda untuk mewartakan hal-hal yang baik, bukan nyinyir, iri, dengki, dan benci seperti ini. Harusnya Anda malu, ya, malu kalau Anda merasa diri sebagai seorang Ustadz, tetapi mulut Anda seperti ini, harusnya Anda malu. Begitulah KDM hari ini di media sosial bagaikan wanita cantik. Mang, lamun amang lain orang Sunda jeung teu cicing di Jawa Barat mah meureun rada dimaklum. Amang milih pasif jeung leuwih milih jadi panonton lalajo. Tapi lamun sabalikna amang urang Sunda jeung cicing di Jawa Barat asa tapi da bebas emangnya, da demokrasi, beda pemikiran, beda arah perjuangan, sorangan-sorangan, ya dimaklum. Sim kuring meureunnan ngawakilan para netizen anu leuwih ngadukung Kakang Deddy Mulyadi, anu beda perjuanganna jeung amang menta dihampura. Meureun urang-urang leuwih dimotivasi ku rasa kanyaah urang ka Jawa Barat, ka tanahna, ka budayana. Walaupun bentuk dukungan Kakang Deddy Mulyadi teh masih ngan saukur ngarereceh ngabala sosial media. Nya beureunan eta anu maksimal bisa dilakukan sementara ieu ngan saukur bisa mere semangat Kakang Deddy Mulyadi anu keur berjuang, anu menurut urang-urang mah arah perjuanganna jelas, erek ngamumule budaya, erek bebersih tanahna. Nya kitu meureun mang menta dihampura, diantos, selalu diantos masukanana. Jeung lamun tiasa mah amang oge ngabahas tentang persoalan-persoalan anu leuwih produktif oge mang, misalkan urusan sampah anu sampai kiwari sampai danget ieu masih jadi PR di urang-urang sadayana, atau naon we lah mang diantos masukan ti amang, pencerahan ti amang kumaha cara ngawangun Jawa Barat anu leuwih sae. Sampai jumpa di Jawa Barat ke depan yang makin hebat ya mang ya. Rahayu mang, assalamualaikum. Kang Deddy Mulyadi, teruslah bekerja untuk rakyat, jalankan amanah Anda, karena Allah bersama Anda insya Allah. Jangan takut. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia yang bernapas itu pasti mati. Kematian itu bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Tenang saja, wahai warga Jawa Barat, kita mempunyai gubernur yang luar biasa. Kalau bukan kita
yang menjaga beliau dengan izin Allah siapa lagi. Dukung terus Pak Deddy Mulyadi agar beliau terus menjalankan amanahnya sampai akhir. Malik khair ini ibu-ibu. Najis kok buka benar kante da urang ge lamun. Assalamualaikum, baraya sampurasun ya. Aduh ya si kopiah jangkung ya. Kopiah sama jangkung rek 4 meter. Eta bahasa najis itu pantes teh tad. Aduh tad aing. Didinya ngerti agama, ibadahnya tara tinggalin. Tapi bahasa najis itu sanes kangge manusia tad. Ya wae ustad ieu mah. Ulah ngandelkeun kopiah lah riweuh aya wae. Pasti can lunas kopiahna nyaeta menang kredit. Hah? Makana ngomongna ka mana daek. Usil lanting nyakeun ye boga pamimpin rek ngamajukeun Jawa Barat teh dukung teh lain kos kitu. Kopiah luhur sama rek 2 meter. Eta dangkal pemikiran. Aduh elah nih pada orang tua ya. Oke, gue bakalan ngomongin apa sih efisiennya anak-anak itu dikirim ke barak. Banyak juga yang membandingkan antara barak sama pesantren bagusan mana. Oke, kalau gue pribadi, ini adalah pilihan gue pribadi ya guys ya. Gue akan jauh lebih memilih anak gue dikirim ke barak dibandingkan pesantren. Karena perbedaannya cukup signifikan guys. Kalau anak kita dikirim ke barak, mereka akan belajar tentang surviving mode atau surviving skill. Cara bertahan hidup dengan disiplin, tahu aturan. Lalu gerakan motoriknya jauh lebih banyak karena latihan ina itu. Tahu cara misalnya nantinya bikin tenda. Tahu caranya bikin api tanpa kompor atau korek. Tahu caranya untuk bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Kalau di pesantren itu yang diajarkan adalah psikologi. Beda ya. Karena kan gue dulu udah pernah di pesantren guys. Jadi kalau di pesantren itu yang diajarin adalah psikologi anak. Tetapi surviving skillnya itu kurang diajarin di pesantren. Jadi anak-anak itu akan diberikan yang namanya pembelajaran kalau di pesantren itu bagaimana berkehidupan yang baik sesuai dengan tatanan agama. Seperti itu. Tetapi di dalam real life kita juga tidak boleh melupakan yang namanya surviving skill. Ini penting buat anak-anak zaman sekarang. Karena kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu banyak orang tua yang mengeluh. Terutama dalam dunia pekerjaan. Anak-anak sekarang pada picky. Ya kan maunya, tidak mengikuti peraturan. Bahkan gak jarang juga anak-anak kan sekarang ada company yang bisa WFH dan juga ada yang bisa WFO. Jadi dibagi dalam seminggu gak semuanya WFO. Jadi ada WFH-nya. Nah ini walaupun dia WFH, itu nanti dia kerja di ngerjainnya lagi nyalon, lagi apa segala macam, kan ngikutin peraturan. Jadi dia bikin peraturan sendiri. Nah kalau misalnya kita belajar di barak, anak-anak ini akan yang namanya belajar mentaati peraturan. Jadi buat bapak ibu yang ngerasa bahwa ini merampas hak anak, ini malah bagus. Anak-anak jadi hormat sama orang tua. Coba bandingin tentara-tentara. Kalau misalnya pulang tugas, gimana caranya mereka itu meluk orang tuanya? Ya kan? Kita aja sendiri kadang-kadang kalau nonton suka sambil nangis. Karena terharu gitu ngelihat begitu kangennya anak kita sama kita. Ibaratnya gitu. Kalau menurut gua ini tidak ada hubungannya untuk menyiksa anak. Ini malah melatih ketahanan tubuh anak, strategi anak. Kalau misalnya dia harus memutuskan sesuatu, ini bagus banget. Deddy Mulyadi hari ini anjrup ka walungan. Nu di walungan mah antara buaya jeung bayawak. Bah. Ustad, aing dedengian teh itu salah. Sia nyebutkeun anu turun ka walungan bayawak jeung buaya. Ya Ustad dengekeun ku sia. Kang Deddy Mulyadi bapak aing turun ka walungan eta bebersih. Ingat aya hadis Rasul an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagai dina iman. Tah bapak aing teh keur ngimankeun dina kebersihan. Ari sia kumaha Ustad? Coba di komen ya Ustad Tasik rada kurang ajar ya ka bapak aing.
KDM atau Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten sama gubernur Kaltim. Kemarin itu ya banyak banget yang komen di konten gua kemarin yang tentang Kang Deddy sama Aura itu. Terus waktu gua nge-live banyak banget yang bilang, "Cijes bahas dong itu KDM Kang Deddy dibilang gubernur konten sama gubernur Kaltim." Nah, gua bertanya-tanya gubernur Kaltim itu siapa? Gua kan FYP gua kan belakangan ini kan seringan tentang politik dan segala macam ya. Pokoknya politik-politik gitulah ya. Tapi gue gak pernah tahu gubernur Kaltim itu siapa dan yang mana tuh gue gak tahu. Dan setelah gue cari tahu, gue tetap gak tahu gubernur Kaltim itu siapa. Yang gue tahu istrinya. Gue aja ya tahu Kang Deddy itu karena konten-kontennya yang menunjukkan kinerja kerja nyata gitu loh, kayak belusukan, terus kayak nolong-nolong warga, terus kayak buka penyuluhan, ngasih saran ke warga dan segala macamnya. Itu gue tahu dari konten-kontennya beliau gitu loh. Setidaknya gue tahu kinerja beliau seperti apa, beliau mendekatkan diri ke warga masyarakat itu seperti apa, itu terlihat nyata gitu loh. Justru gue pribadi malah setuju dengan gubernur yang dibilang gubernur konten ini gitu loh. Ya walaupun banyak yang bilang juga mungkin pencitraan dan segala macam, ya nggak apa-apa kalau pencitraannya setiap hari kan sama dengan kerja. Karena gue tahu pencitraan itu capek sayang, pencitraan itu juga tidak mudah sayang. Yang penting kelihatan kerja. Daripada nggak ngonten, malah gue nggak tahu kinerjanya apa. Bahkan dia siapa aja gue justru nggak tahu padahal udah gubernur gitu. Justru ya KDM Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar bisa menurunkan budget iklan gitu ya, budget mungkin bisa disebut budget belanja iklan gitu ya untuk membahas kinerja beliau dan segala macam ke media-media, itu bisa dipangkas dari 50M jadi 3M gitu. Nah kalau yang gubernur Kaltim ini gue nggak tahu gitu bisa mangkas berapa, bisa dipangkas atau malah naik gue nggak tahu. Balik lagi gue bilang gue nggak tahu dia siapa, udah gue searching juga gue nggak tahu dia siapa. Yang gue tahu bininya. Lagi pula nih ya Pak Gubernur Kaltim gitu ya, lagi pula konten kan juga nggak ngerugiin Anda Pak. Lagi pula kan juga ya apa ya, lagi pula kan mendingan konten jadi kerja sampingan Pak, duitnya bisa dibantu ngebantu warga daripada korupsi ya kan, mendingan kerja sampingan jadi konten gitu Pak. Terus konten di YouTube, AdSense-nya, penghasilannya bisa dipakai untuk ngebantu keluarganya Pak Kang Deddy, bisa ngebantu warga ya kan. Yang ngebantu warga 1 juta, 2 juta, 10 juta juga udah gede Pak, daripada ngambil uang korupsi ya kan. Ya nggak apa-apa Pak ngonten. Kenapa Pak? Bapak ngonten nggak naik kontennya apa? Gimana Pak? Mending Bapak Gubernur Kaltim ngurusin kerjaan Bapak aja daripada ngurusin Kang Deddy gitu kan. Jadinya Bapak Kaltim sekarang yang dicecer bulan-bulan sama netizen gitu. Mendingan Bapak ngurusin kerjaan Bapak aja gitu. Gimana caranya supaya kerjaan Bapak itu jadi nyata gitu. Setidaknya supaya konten kreator yang lain itu tahu Bapak. Jadi Bapak juga bisa dikontenin. Jadi Bapak juga apa ya? Jadi bisa kelihatan kinerjanya gitu Pak. Kang Deddy Mulyadi yang dibilang gubernur ngonten karena dikiranya nggak kerja gara-gara ngonten gitu ya, kok saya yang sakit hati ya Pak. Malahan justru Kang Deddy ngonten itu kita rakyat-rakyat, saya gitu ya, saya yang dari Anta Beranta yang saya nggak tahu Kang Deddy tahu nggak kalau saya hidup gitu ya, ya saya bisa melihat kinerjanya beliau gitu daripada gubernur yang nggak ngonten, yang duduk di kantor, yang duduk di tahta kerajaan gitu ya, tapi kinerjanya nggak kelihatan gitu Pak. Saya justru malah bingung gitu. Bekerja sambil ngonten itu justru lebih baik Pak daripada bekerja sambil korupsi. Oke guys ya, akhir-akhir ini semakin banyak ya orang-orang yang berusaha untuk menyerang, menjatuhkan, merendahkan, serta menghina Kang Deddy Mulyadi. Namun saya sih melihat dari sisi positifnya bahwa itu ada baiknya ya. Ada baiknya dalam arti akan semakin bermunculan, semakin bertumbuh orang-orang yang hadir ingin membela Kang Deddy Mulyadi. Sekaligus merasa lebih dalam lagi ikatan emosional untuk memberikan perlindungan serta pembelaan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ya. Dan biasanya guys ya, ciri-ciri orang yang mau terbang lebih tinggi lagi, orang yang mau sukses yang lebih besar lagi, itu pasti akan muncul tantangan. Ya. Tantangannya itu tadi, akan bermunculan orang-orang yang membenci, dengki, iri hati, dan sebagainya. Namun itu saya yakin jumlah mereka tidaklah sebanding dengan orang-orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi dengan tulus ikhlas. Ya. Apalagi orang ini adalah gubernur yang baik, gubernur yang benar-benar bekerja tulus dan ikhlas. Dan saya kagum guys ya, ketika Kang Deddy Mulyadi ini disebut sebagai gubernur konten oleh gubernur dari Kalimantan Timur, Kang Deddy Mulyadi merespon biasa saja ya. Dan dia menyampaikan bahwa channel YouTube yang dia miliki saat ini itu kan sudah ada sejak dahulu. Dan itu semua dibiayai ya oleh dirinya sendiri. Jadi tidak ada anggaran dari APBD untuk membiayai operasional channel YouTube-nya. Tapi itu semua produksi konten dari dirinya sendiri ya. Lalu yang berikutnya, ini gubernur yang hebat yang bisa merealokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain yang lebih berdampak kepada masyarakat ya. Salah satu contohnya, harusnya ada 50 miliar nih yang harus dibayarkan kepada media atau wartawan untuk meliput serta memberikan citra yang positif terhadap pemerintah. Namun Kang Deddy Mulyadi tidak melakukan itu. Jadi dia menghemat 47 miliar ya. Jadi hanya 3 miliar saja yang digunakan. 47 miliar ini hemat dan tidak digunakan untuk membayar media atau pemerintah atau wartawan manapun. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa
Kang Deddy Mulyadi itu, dia tidak melakukan pencitraan ya menurut saya. Kalau dia mau melakukan pencitraan, harusnya dia membayar para wartawan itu, dia membayar media-media itu. Tapi itu tidak dilakukan. Kalau gubernur lain demi pencitraan yang positif yang bagus, dia pasti harus rela membayar ya, meskipun itu menggunakan anggaran belanja daerah, tapi tidak bagi Kang Deddy Mulyadi. Nah guys, bagi kita semua yang mencintai, karena dasarnya kita melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini orang baik, orang benar, yang mau melakukan banyak hal-hal besar, hal-hal baik untuk kebaikan rakyat. Tentu kita tetap setia, tetap berdiri, tetap teguh untuk satu barisan dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan kita doakan guys ya, mudah-mudahan dengan banyaknya gelombang hinaan itu menjadi doa bagi Kang Deddy Mulyadi untuk melangkah lebih sukses lagi. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.